Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah teman-teman semua pada sehat ya. Ya, ya. Alhamdulillah Bu Nida juga sehat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Nida akan absen nih. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Abdul Aziz hadir. Oh ya. Abdul Latif hadir? Hadir. Cynthia? Hadir, alhamdulillah. Dani? Kenapa? Sakit. Mari kita doakan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah memberi kesembuhan kepada kita semua. Amin. Baik, yang tidak hadir hanya Dani saja ya? Ya, alhamdulillah. Teman-teman selalu sehat ya, dimanapun berada. Baik, Bu Nida sebelum memulai pembelajaran, Bu Nida akan meminta bantuan kepada Abdul Aziz ya untuk memimpin doanya. Ya, boleh silakan. Baik, terima kasih Abdul Aziz yang telah memimpin doanya ya. Baik, untuk pekan ini Bu Nida akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati ya. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu keanekaragaman hayati itu bagaimana? Ya, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah dari frekuensi maupun gen, spesies maupun ekosistem dari suatu tempat. Nah, tujuannya apa nih mempelajari keanekaragaman hayati ini? Nah, tujuannya yaitu kita mengetahui manfaat organisme dan mengetahui perbedaan antara organisme lain, organisme satu dengan organisme lain ya. Nanti teman-teman juga mengetahui. Baik, Bu Nida akan mulai ya pembelajaran hari ini. Ya baik, pastikan teman-teman fokus ya mempelajari materi hari ini. Ya, teman-teman kan sudah SMA ya. Insya Allah teman-teman bisa fokus. Dan insya Allah teman-teman bisa memahami tentang materi yang Bu Nida sampaikan ya. Baik ya, Bu Nida mulai ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada ya. Baik. Nah, di Indonesia dengan keanekaragamannya, yaitu flora dan faunanya, keanekaragaman hayati merupakan suatu tingkat di dalam bumi ya. Ya, suatu tingkat di dalam bumi ya. Dan merupakan patokan dan ukuran dari kesehatan bumi. Nah, penentunya nanti keanekaragaman hayati ini nih, penentu dalam kesehatan bumi ini ya. Nah, pada dasarnya keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda. Nah, ya yang dari perbedaan itu, yang dari perbedaan ukuran, warna, tekstur, dan yang lain. Nah, itu ya. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang terakhir tingkat ekosistem ya. Teman-teman, nanti Bu Nida akan jelaskan satu persatu materi pada hari ini. Nah, yang pertama tingkat gen. Keanekaragaman hayati di tingkat gen yaitu yang pertama pada keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen, pada susunan gennya ya. Nah, dari perangkat gen inilah yang menentukan sifat dan warna ciri-ciri pada suatu gen individu tersebut. Di sini ada Bu Nida ada gambar bunga mawar ya. Nah, bisa dilihat ini warna apa saja? Boleh disebutkan? Ya, benar. Ada warna merah, warna kuning, dan pink juga ada ya. Nah, mereka meskipun sama-sama bunga mawar dan spesiesnya sama, tetapi mereka mempunyai nih batang mahkota bunga yang berbeda, warnanya berbeda ya. Nah, disinilah yang menentukan pada keanekaragaman hayati di tingkat gen tersebut. Nih, disinilah ya. Ada juga contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu bisa terjadi pada mangga. Ya. Di situ ada mangga arum manis, mangga golek, dan mangga yang lainnya.
Nah, di situ juga sama ya, seperti bunga mawar yang tadi, sama-sama satu family, tetapi mereka ada perbedaan dalam hal ukuran, warna, dan yang lainnya. Bagaimana? Sudah paham teman-teman di tingkat gen? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Selanjutnya pada tingkat spesies, yaitu di sini Bu Nida ada gambar apa ini teman-teman? Ya benar, harimau. Selanjutnya gambar yang kedua, gambar apa? Ya, singa. Nah, di sini terdapat ada singa dan harimau. Mereka masih satu family, satu sama-sama kucing, namun mereka mempunyai perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, kalau singa mempunyai bulu. Nah, kalau harimau berkulit belang ya. Namun mereka memiliki persamaan, yaitu berkaki 4 dan bertaring. Ya, gitu ya, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, mereka sama-sama satu keanekaragaman tingkat spesies ya. Nah, yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem ya, teman-teman. Di sini Bu Nida ada gambar ekosistem di lautan ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada di daratan ya. Nah, ekosistem di dalam lautan memiliki jumlah makhluk hidup lebih sedikit. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ekosistem di dalam lautan hanya ada makhluk hidup ikan dan tumbuh-tumbuhan saja. Sedangkan pada ekosistem di daratan berbagai macam makhluk hidup dan atau berbagai macam-macam, ada pohon, rawa, hewan juga bisa, cahaya, udara, kayu dan lain-lain. Nah, ini ya perbedaannya di tingkat ekosistem di darat dan di lautan. Sudah paham? Insyaallah teman-teman sudah paham ya. Teman-teman sudah tahu manfaat dari keanekaragaman hayati itu apa saja? Ya, manfaat yang pertama untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Nah, itu dapat terpenuhi ya dari keanekaragaman hayati sumber daya alamnya. Nah, Bu Nida ambil contoh dari sandang ya. Nah, sandang itu dapat memenuhi sumber daya alam, yaitu untuk keperluan wol, ulat sutra, kepompong, kapas, dan masih banyak lagi ya. Ya. Nah, apakah teman-teman tahu masalah keanekaragaman hayati di Indonesia gimana? Ayo, apa contohnya? Ada yang tahu? Ya benar. Ya, pencemaran lingkungan ya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, di lingkungan kita maupun di luar banyak banget sampah atau lahan yang digunakan oleh orang-orang asing ya. Pencemaran lingkungan, pembakaran hutan. Nah, itu masalah ya teman-teman, masalah keanekaragaman hayati kita di Indonesia ya, khususnya. Nah, teman-teman tahu tidak solusinya bagaimana? Ya, benar. Nah, pemerintah harus membuat peraturan ya, agar tidak pencemaran lingkungan yang banyak lagi. Jadi teman-teman harus reboisasi, yaitu pemulihan lahan. Nah, kita sebagai manusia sosial ya, harus menanam pohon sebanyak-banyaknya ya, agar tidak ada kerusakan hutan yang lainnya. Nah, pekan depan teman-teman boleh membuat kelompok ya, dibagi menjadi 3 kelompok saja. Nanti teman-teman mencari materi tentang masalah keanekaragaman hayati dan bagaimana solusinya ya. Nanti setelah pertemuan berikutnya, teman-teman nanti mempresentasikannya dengan kelompoknya ya. Silakan teman-teman berdiskusi dengan teman kelompoknya yang sudah Bu Nida siapkan. Ini untuk pekan depan ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini Bu Nida cukupkan ya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Tadi bagaimana? Apa saja yang Bu Nida jelaskan, apa saja?
Ya, macam-macam tingkat pada keanekaragaman hayati ada berapa? Ya benar, ada 3, yaitu tingkat gen, spesies, dan apa? Ekosistem. Ya benar. Selanjutnya ada apa saja? Ya benar, manfaat keanekaragaman bagi manusia ya. Selanjutnya, ya itu yang paling penting ya, masalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan teman-teman nanti menyampaikan solusinya ya. Pastikan teman-teman aktif dalam kelompoknya ya, ketika berdiskusi ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Nida mengakhiri pertemuan kali ini? Cukup? Ya, untuk kelompoknya nanti Bu Nida siapkan ya sesudah selesai materi ini. Ya, jadi teman-teman nanti pekan depan sudah mengetahui nama kelompoknya ya. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah sudah pada paham ya. Ya, baik. Bu Nida cukupkan pertemuan kali ini. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Mohon maaf jika Bu Nida banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya ya teman-teman.